Halo, apa kabar semua? Senang sekali nih bisa balik lagi nemenin Anda. Halo. Hari ini kita mau kupas tuntas salah satu pertandingan yang lumayan heboh ya di awal musim Premier League ini. Yang mana tuh? Kemenangan besar Arsenal lawan tim promosi Leeds United. Iya. Yang 5-0 itu kan ya? Betul. Sumber kita lengkap nih. Laporan pertandingannya detail banget. Jadi banyak data, banyak momen menarik yang bisa kita gali lah. Oke. Misi kita kali ini, kita bedah skor akhirnya jelas. Tapi juga siapa sih pahlawannya? Terus isu cedera yang agak bikin was-was. Gimana pemain baru sama talenta muda? Banget ini unjuk gigi. Dan ya pelajaran buat Leeds juga pastinya. Siap. Emang bener sih, ini nggak cuma soal menang 5-0 aja. Kalau kita lihat lebih dalam, wah banyak lapisannya. Banyak ya? Ya, banyak dinamika menarik dari performa individu yang wow. Sampai potensi masalah nih buat Arsenal ke depannya. Jadi kayak studi kasus lah. Studi kasus awal musim ya? Betul. Buat tim papan atas gimana, buat tim promosi gimana tantangannya. Oke. Keren. Ayo kita langsung aja deh. Jadi Arsenal menang telak 5-0 di Emirates. Yap. Kandang sendiri. Kemenangan kedua dari 2 laga awal. Langsung ke puncak klasemen sementara nih bareng Spurs. Awal yang sempurna banget ya kan? Dari sisi hasil, ya nggak diragukan lagi. Start idaman lah buat Arteta sama timnya. 7 gol belum kebobolan. Gila. 2 laga, 7 gol, clean sheet terus. Ini negasin banget potensi serangan mereka yang luar biasa. Tapi, ya itu tadi. Ada tapinya nih. Selalu ada tapinya di sepak bola, hehe. Skor besar itu kadang bisa nutupin beberapa kerisauan gitu. Dan di laga ini ada beberapa catatan penting sih di balik menangnya itu. Oke, kita simpan dulu tapinya ya. Kita apresiasi dulu nih yang keren-keren. Bintang lapangannya siapa lagi kalau bukan rekrutan baru, Victor Gyökeres. Nah, ini dia. Langsung nyetel banget ya. 2 gol perdana di Premier League. Gol pertamanya itu keren loh aksi individunya. Ya, motong dari kiri itu ya. Betul. Motong dari kiri terus finishingnya tenang banget ke tiang dekat. Gol keduanya penalti sih di akhir laga. Tapi tetap aja, adaptasinya cepet banget. Iya, adaptasi Gyökeres ini kelihatan mulus ya sejauh ini. 2 gol di laga kandang pertama itu pasti naikin PD-nya banget. Pasti. Ekspektasi fans juga kan? Betul. Gol pertamanya nunjukin kualitas individu, dribbling, finishing, gol penalti di akhir. Ya meskipun kelihatan gampang tetap butuh tenang loh. Apalagi pemain baru kan? Nah itu dia. Jadi sinyal positif lah. Investasi Arsenal di depan mulai kelihatan hasilnya. Tapi bukan cuma Gyökeres loh yang nyuri perhatian. Ada satu nama lagi. Ini performanya bener-bener wah, di luar dugaan. Jurriën Timber. Iya, Timber. Gila ini mainnya. Back loh padahal. Dari Belanda. Ikut bikin 2 gol. 2 gol, back. Gol pertamanya sundulan. Dari corner kick Declan Rice. Yang kedua manfaatin kemelut gitu di depan gawang. Udah gitu dia kasih assist pula buat golnya Saka. Gila, kontribusi back segede ini. Iya. Penampilan Timber ini mungkin jadi salah satu cerita utama lah ya dari laga ini. Jarang banget kita lihat back terlibat langsung di 3 gol. 2 gol, 1 assist. Ada datanya malah ya? Ada. Dia jadi back Arsenal kedua yang bisa gitu di satu laga Premier League. Dulu ada Nacho Monreal. Oh, Nacho Monreal ya? Iya, ini bukan cuma statistik unik loh, tapi nunjukin dimensi lain dari serangan Arsenal. Apa tuh yang bikin kontribusi Timber ini jadi signifikan banget menurut Anda? Ada beberapa hal sih. Pertama, ya jelas nunjukin bahayanya Arsenal pas set piece. Pengambilnya kayak Rice, bagus. Penyambutnya kayak Timber juga ada. Timingnya pas gitu ya? Betul. Kedua, ini nunjukin kemampuan Timber sendiri. Nggak cuma bertahan, tapi bisa baca permainan di kotak penalti lawan. Naluri golnya ada. Instingnya jalan ya? Jalan. Ketiga, ini mungkin juga nunjukin peran back sayap di sistemnya Arteta yang makin ofensif. Didorong buat kontribusi lebih di depan, jadi senjata tambahan gitu. Nggak ketebak ya jadinya? Iya, nggak ketebak. Menarik banget analisisnya. Nah, gol kedua Arsenal sendiri, kan sebelum Timber menggila itu, dicetak Bukayo Saka. Iya, Saka. Sebelum jeda kan itu, manfaatin umpan mateng dari Timber tadi. Saka ini konsisten banget ya jadi sumber gol Arsenal. Konsisten banget, patut diacungi jempol lah Saka ini. Kayak ngelanjutin performa bagusnya aja dari musim-musim kemarin. Golnya penting itu, bikin unggul 2 gol sebelum turun minum. Bikin tenang timnya. Tapi di balik pesta gol, performa keren pemain, ada awan kelabu nih. Nah, ini dia bagian gak enaknya.
Kemenangan ini bayarannya lumayan mahal. Potensi cedera pemain kunci. Kabar buruk pertama, kapten mereka, Martin Odegaard. Odegaard. Harus ditarik keluar sebelum babak pertama selesai. Kayaknya masalah bahu kanan ya, habis jatuh. Sempet coba lanjut padahal. Tapi nggak bisa ya akhirnya. Nggak bisa. Waduh, cedera Odegaard ini jelas pukulan telak sih. Perannya kan vital banget. Kreator utama, pemimpin di lapangan. Kehilangan dia, wah bisa kerasa banget. Apalagi kalau lama ya. Nah itu dia, cedera bahu kadang kan gitu, butuh waktu. Bikin khawatir ini. Dan khawatirnya nambah lagi nih. Gak lama setelah Gyökeres cetak gol pertamanya di babak kedua, giliran Saka yang harus keluar. Saka juga, aduh. Iya, kelihatan megangin hamstringnya pas jalan keluar. Ini dia yang bikin fans Arsenal pasti deg-degan parah. Laga berikutnya lawan Liverpool di Anfield loh. Waduh, Anfield. Berat itu. Kehilangan Odegaard sama Saka barengan. Bisa bencana ini. Ini kayak deja vu musim lalu nggak sih? Iya juga ya. Kita ingat kan, cedera pemain kunci kayak Odegaard, Saka, waktu itu Saliba juga. Itu ngaruh banget ke momentum mereka ngejar gelar. Betul. Kan juga baru cedera belum lama ini. Rentetan cedera di awal musim ini jadi pertanyaan penting. Seberapa dalam sih skuad Arsenal sebenarnya? Nah, itu dia pertanyaannya. Gimana Mikel Arteta nanti muternya? Nambah lubangnya gimana kalau Odegaard sama Saka absen? Apalagi lawan Liverpool. Ini ujian beneran buat kedalaman skuad mereka. Tapi di tengah kabar cedera yang bikin was-was itu, ada sedikit angin segar lah ya. Apa tuh? Sebelum tanding kan, rekrutan baru lain, Eberechi Eze, dikenalin tuh di Emirates. Oh iya, Eze ya, dari Palace. Betul. Belum main sih dia di laga ini, tapi kehadirannya kan bisa jadi opsi tambahan. Di tengah atau nyerang. Lumayan lah kalau Odegaard atau Saka harus minggir lama. Benar. Aktivitas transfer Arsenal emang kelihatan tujuannya buat bikin skuad lebih dalam ya dari musim lalu ya. Lebih siap gitu ya? Iya. Gyökeres langsung nyetel, potensi Eze, penampilan Timber juga, rekrutan baru bisa kasih dampak cepet. Nah, situasi cedera ini juga buka pintu buat talenta muda dari akademi. Nah, ini dia bagian yang paling gila mungkin ya, dan menarik banget dari laga kemarin. Odegaard cedera, yang masuk siapa? Ethan Nwaneri. Yang dulu mecahin rekor itu ya. Pemain termuda sejarah Premier League pas debut 2022. Sekarang udah 18 tahun. Dapat kesempatan lagi. Tapi kejutannya nggak cuma itu. Ada lagi? Ada. Di ujung laga, Arteta kasih debut Premier League ke Max Dauman. Dauman? Berapa umurnya? Baru 15 tahun 235 hari. Gila nggak? Serius? 15 tahun? Iya. Jadi pemain termuda ketiga yang pernah main di Premier League. Luar biasa kan? Gila sih ini. Kesempatan buat Nwaneri, terus debut Dauman di umur segitu. Ini nunjukin dua hal penting menurut saya. Apa aja tuh? Ke talenta terbaik mereka, umur nggak jadi masalah utama. Yang penting potensi ya. Betul. Dan yang lebih keren lagi, debut Dauman ini bukan cuma simbolis loh. Nah itu dia. Justru dia yang bikin gol terakhir Arsenal kan? Iya. Dia yang dilanggar Anton Stah di kotak penalti, hasilin penalti yang diambil Gyökeres. Gila. Anak 15 tahun masuk, langsung bikin kontribusi signifikan gitu. Jarang banget lihat kayak gini. Kontribusi Dauman ini nunjukin potensinya sih. Ya jelas ini baru satu laga singkat ya, tapi bisa nunjukin tenang, berani nusuk ke kotak penalti lawan di level ini, itu pertanda bagus banget. Jadi ada harapan lah ya di tengah cedera. Iya, ada secerca harapan. Generasi penerusnya siap tampil kalau dibutuhin. Bukti juga investasi di akademi itu bisa jadi solusi internal. Oke. Sekarang kita geser dikit nih. Kita lihat dari sisi Leeds United, tim tamu. Tim promosi ya? Iya. Buat mereka, ini jelas pelajaran pahit ya soal kerasnya Premier League. Manajer mereka, Daniel Farke, juga ngakuin kok Arsenal lebih bagus hari itu. Gimana Anda lihat performa Leeds? Leeds ini kan baru balik lagi ya ke kasta tertinggi. Secara taktik, Farke coba agak beda sih dari laga pertama mereka. Awal-awal itu mereka kelihatan lebih rapi bertahannya. Sempat bikin Arsenal susah ya? Iya, sempat bikin frustasi dikit lah. Nggak terlalu kebuka mainnya di awal. Tapi... Nah, tapinya lagi nih. Masalahnya pas mereka coba pegang bola ya, bangun serangan dari belakang gitu. Tepat. Itu dia masalah terbesar Leeds di laga ini. Pas mereka coba play out from the back, kelihatan gugup banget, sering bikin salah sendiri pas di pressing pemain Arsenal.
Fatal banget ya kesalahan gitu. Fatal. Ini titik lemah yang dieksploitasi abis sama Arsenal. Ada beberapa contoh yang kelihatan banget ya. Kayak Jadon Bogle, bek kanannya, kena kartu kuning cepat gara-gara salah umpan kiper, hampir direbut. Iya, hampir blunder itu. Terus Anton Stach juga kehilangan bola di area bahaya, hampir jadi gol Gyökeres. Dan yang paling parah ya, gol kedua Arsenal. Ilya Gruyev direbut Rice deket kotak penalti sendiri. Nah, itu dia. Kesalahan-kesalahan mendasar kayak gitu hukumannya berat di Premier League. Kecepatan main, intensitas tekanan, jauh beda sama Championship. Nggak dikasih napas ya. Nggak dikasih. Tim kayak Arsenal nggak bakal kasih waktu buat mikir lama kalau pegang bola di belakang. Ini pelajaran mahal banget buat Leeds. Harus cepat adaptasi ya mereka. Harus, kalau nggak ya bakal terus dihukum gini. Laga berikutnya lawan Newcastle United kan? Wah, ketemu tim pressing tinggi lagi. Nah itu bakal jadi ujian lagi buat mereka ngatasin tekanan. Jadi PR besarnya buat Daniel Farke. Oke, selain momen-momen tadi, ada fakta statistik menarik lain nih. Tadi udah soal Timber ya, kontribusi 3 gol sebagai bek. Iya. Terus debut Max Dauman tadi, umur 15 tahun 235 hari. Jadi pemain termuda ketiga sepanjang sejarah Premier League. Setelah Nwaneri sama siapa tadi? Jeremy Monga dari Leicester City. Nwaneri kan 15 tahun 181 hari, Monga 15 tahun 271 hari. Fenomena pemain muda muncul cepet gini menarik sih diamatin. Iya benar. Nah sebaliknya, statistik suram buat Leeds. Kalah 5-0, ini jadi kekalahan tandang ke-6 beruntun mereka di Premier League. Ditarik dari periode terakhir mereka di atas ya? Iya, ini rentetan kalah tandang terburuk mereka di liga teratas sejak 1993. Wah, lama banget ya. Susah banget ya cari poin di kandang lawan. Sebaliknya, buat Arsenal, rekor kandang lawan tim promosi makin kinclong. Sekarang mereka nggak terkalahkan di 43 laga kandang terakhir lawan tim promosi. 43 laga? Gila. Iya, nyamain rekor kompetisi punya Chelsea dulu 2001 sampai 2015. Emirates jadi benteng banget buat tim baru naik kasta. Susah banget ditembus ya? Kita dengar juga nih komentar manajer, Arteta kedengaran puas ya? Puas lah menang 5-0. Dia bilang persis kayak yang kami mau buat mulai laga kandang pertama, bangun pede, dominasi di kandang. Atmosfernya luar biasa. Fokusnya ke momentum positif ya? Iya. Sementara Farke dari Leeds ya realistis aja dia, jujur malah. Gimana katanya? Dia bilang, singkatnya, Arsenal bagus hari ini, mereka terlalu bagus buat kami harus terima mereka tim yang lebih baik. Ngakuinlah perbedaan kualitasnya. Sadar diri gitu ya? Oke. Jadi setelah kita bedah panjang lebar nih, apa artinya semua ini untuk Anda? Kesimpulannya gimana nih? Yah, kita lihat Arsenal mulai musim kuat banget hasilnya. Lini serang tajam, pemain baru kontribusi, back juga nyetak gol. Tapi... Nah, ada tapinya lagi kan? Ada awan kelabu, cedera, Odegaard sama Saka. Ini tantangan gede pertama mereka musim ini. Di sisi lain, Leeds dapat gambaran nyata kerasnya Premier League. PR banyak, terutama soal atasi tekanan lawan. Ini jadi bawa kita ke pertanyaan penting ke depan sih, buat Arsenal. Gimana mereka atasi potensi absennya Odegaard sama Saka, apalagi mau lawan Liverpool? Cukup nggak kedalaman skuadnya? Nah, itu dia. Apa pemain kayak Eze, Gyökeres, terus anak-anak muda kayak Nwaneri, Dauman beneran cukup buat jaga level performa? Ini ujian buat kualitas skuad dan taktik Arteta. Kalau buat Leeds? Pertanyaannya, seberapa cepat mereka bisa belajar dari kesalahan mendasar pas bangun serangan? Bisa nggak Farke nemu... Keseimbangan ya? Iya, keseimbangan antara gaya main dia yang mau kuasai bola sama pragmatisme buat bertahan di liga sekeras ini. Adaptasi jadi kunci buat mereka. Oke. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang dari obrolan kita, munculnya pemain semudah Max Dauman, 15 tahun loh. Gila emang. Nggak cuma debut, tapi langsung kontribusi di Premier League. Ini bikin kita mikir ulang nggak sih? Sejauh mana sebenarnya umur sama pengalaman itu jadi batasan? Atau malah bukan faktor utama ya? Iya. Jangan-jangan potensi, keberanian, sama kesempatan yang tepat itu bisa ngalahin anggapan soal umur ideal. Sesuatu yang menarik buat kita amati terus lah ya ke depannya. Menarik banget. Oke deh. Terima kasih banyak ya udah nyimak kupas tuntas kita kali ini. Semoga bermanfaat dan nambah wawasan Anda semua. Semoga menghibur juga. Pastinya. Jangan lupa nih dukung terus channel Gema Supporter. Caranya gampang banget. Tinggal subscribe aja di YouTube. Kami tunggu banget loh komentar sama pendapat Anda soal laga ini atau topik lain di kolom komentar bawah. Kasih masukan juga boleh. Boleh banget.
Kalau Anda yang ngerasa obrolan kita ini menarik dan bermanfaat, langsung aja tekan tombol like dan jangan ragu buat share ke teman-teman Anda sesama penggila bola. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya. Sampai jumpa.